Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran terjemah Al-Quran dan tadabbur di surah An-Nazi'at. Kita lanjutkan ayat yang ke-27. Kita awali dengan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sekarang kita akan artikan perkata mulai dari ayat 27 terlebih dahulu. Mulai dari kalimat A. Apakah? Antum, kalian. Asyaddu, dari kata syadid, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih keras, lebih kuat. Namun di sini lebih tepatnya dengan kalimat lebih hebat. Khalqan, penciptaan. Am, atau. As-sama, langit. Bana, diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata bana yabni bina. Bina itu artinya membina, membangun. Bana, dia telah membangunnya. Rafa'a, dia meninggikan. Samka, bangunan. Ha-nya. Fa, lalu. Sawwa, dia menyempurnakan. Ha-nya. Wa, dan. Aghtasya, telah gelap gulita. Laila, malam. Ha-nya. Wa, dan. Akhraja, secara arti bahasa akhraja dari kata kharaja, keluar. Akhraja, mengeluarkan. Duha, waktu duha. Wa, dan. Ardo, bumi. Ba'da, sesudah. Zalika, itu. Dahaha, dia hamparkan. Akhraja, dia mengeluarkan. Minha, darinya. Ma'a, air. Ha-nya. Wa, dan. Mar'a itu artinya adalah tumbuhan-tumbuhannya. Wa, dan. Jibal, gunung-gunung. Arsaha, dia pancangkan. Mata', untuk kesenangan. La, bagi. Kum, kalian. Wa, dan. Li, bagi. An'am, binatang ternak. Kum, kalian. Fa, maka. Idza, apabila. Ja'at, telah datang. At-tamah, itu artinya malapetaka. Al-kubra, yang besar. Yauma, pada hari. Yatazakkar, mengingat. Al-insan, manusia. Ma, apa yang. Sa'a, dia berusaha, atau apa yang dia usahakan, atau apa yang dia kerjakan, boleh. Wa, dan. Burriza, telah diperlihatkan, atau dilihatkan, atau dinampakkan. Al-jahim, neraka jahim. Li, bagi. Man, orang yang. Yara, melihat. Fa,
maka amma adapun man orang yang tagha melampaui batas, wa dan asar itu dari kata isar ya, mengutamakan, melebihkan. Wa asar dan dia telah mengutamakan hayatad dunya, kehidupan dunia. Baik, sekarang kita akan baca secara utuh per ayat, per kalimat. Saya bacakan dan silakan ditirukan bersama-sama mulai dari ayat yang ke-27. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. A'antum asyaddu khalqan, apakah penciptaan kalian lebih hebat? Amis sama'u banaha, ataukah langit yang telah dia bangunnya? Rafa'a samkaha, dia telah meninggikan bangunannya. Fasawwaha, lalu dia telah menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha, dan dia telah menjadikan gelap gulita malamnya. Wa akhraja duhaha, dan dia telah mengeluarkan waktu duha, atau dan dia telah menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dalika dahaha, dan sesudah itu dia telah menjadikan bumi ini hamparan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dia telah mengeluarkan darinya airnya dan tumbuhan-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan dia telah menancapkan gunungnya. Mata'an lakum, untuk kesenangan bagi kalian. Wali an'amikum, dan bagi binatang ternak kalian. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, maka apabila telah datang malapetaka yang besar. Yauma yatadakkarul insanu, pada hari manusia mengingat. Ma sa'a, apa yang dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan telah diperlihatkan neraka jahim bagi orang yang melihat. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas. Wa asaral hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ayat yang ke-39. Kita artikan setiap kata terlebih dahulu. Dari kata fa, maka, inna, sesungguhnya, al-jahim, neraka jahim, hiya, dia, al-ma'wa, tempat kembali atau tempat tinggal.
wa dan amma adapun man orang yang khafa takut maqam kedudukan rabbihi Tuhannya wa dan naha menahan atau melarang an-nafsa diri an dari hawa nafsu. Fa maka inna sesungguhnya al jannah surga hiya dia al ma'wa tempat kembali atau tempat tinggal. Yas'aluna mereka bertanya kepadamu an tentang as-sa'ah hari kiamat ayyana kapankah mursaha terjadinya. Fima ini maksudnya adalah untuk apa gitu ya. Sekali lagi, fima di sini mempunyai mana untuk apa. Anta kamu min dari zikra zikir sebut zikroha menyebutnya ila kepada rabbika Tuhanmu muntaha dari kata kerja intaha yantahi artinya selesai atau sudah. Muntaha kesudahannya. Innama sesungguhnya hanyalah anta kamu mundir pemberi peringatan. Man orang yang yakhsyaha takut kepadanya. Ka'anna seakan-akan hum mereka yauma hari yarawnaha mereka melihatnya lam tidaklah yalbasu mereka tinggal ya, mereka tinggal illa kecuali asyiyatan itu adalah waktu sore atau duhaha waktu duha atau waktu pagi. Baik, sekarang kita akan baca secara utuh per kalimat di setiap ayatnya mulai dari ayat yang ke-39. Saya bacakan, silakan ditirukan bersama-sama. Fa innal jahima hiyal ma'wa maka sesungguhnya neraka jahim dialah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih dan adapun orang yang takut kedudukan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa maka sesungguhnya syurgalah dialah tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ah mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha kapankah terjadinya. Fima anta min dzikraha untuk apa engkau menyebutnya. Ila rabbika muntahaha
kepada Tuhanmu kesudahannya. Innama anta mundiru, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Man yakhshaha, orang yang takut kepadanya. Ka'annahum yawma yarawnaha, seakan-akan mereka melihatnya pada hari itu. Lam yalbasu, tidaklah mereka tinggal, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali waktu sore atau waktu paginya. Baik, sekarang kita akan mengambil hikmah pelajaran dari surat An-Nazi'at yang sudah kita baca. Mulai dari ayat yang ke-27 hingga berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu dengan menyebut a'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah penciptaan kalian lebih hebat atau langit yang telah Dia bangun? Rafa'a samkaha fasawwaha, Dia telah meninggikan bangunan lalu Dia telah menyempurnakannya. Nah, maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, apakah menciptakan atau membangkitkan kalian setelah kalian mati lebih susah di sisi kalian dan menurut perkiraan kalian, ataukah penciptaan langit yang lebih susah? Keduanya dalam kekuasaan Allah dan adalah sama-sama mudahnya. Maka kemudian juga Allah menyebut tentang kekuasaannya dengan menyebutkan wa aqtasha lailaha, dan Dia menjadikan malam gelap gulita, menjadikan siang terang benderang, kemudian bumi dihamparkan, Allah juga keluarkan mata air dengan tumbuh-tumbuhannya, gunung-gunung juga dipancangkan dengan teguhnya, dan semua itu adalah untuk kesenangan diri kalian dan untuk hewan-hewan kalian. Maka ayat ini menunjukkan betapa hari kebangkitan itu ada, dan Allah untuk mengembalikan dan membangkitkan manusia dari alam kubur, dari tulang belulang yang sudah berserakan, itu jauh lebih mudah daripada penciptaan langit yang begitu besarnya. Kemudian di ayat 34 Allah menyebutkan faida ja'atit tamah, dan ketika telah datang malapetaka yang besar. Yang dimaksud malapetaka yang besar di sini adalah hari kiamat. Karena malapetaka tersebut umum meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lepas dari kedahsyatan malapetaka di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman tentang hari itu, ketika telah datang hari kiamat, maka manusia mengingat-ingat apa yang sudah dia kerjakan. Dan dalam hal ini tentu menjadi muhasabah bagi kita, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita usahakan di kehidupan dunia ini, apakah itu bentuknya kebaikan atau keburukan, maka disitulah manusia semuanya akan mengingat apa yang dia kerjakan ketika di dunianya. Kemudian waburrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang melihatnya. Maka sungguh neraka jahanam itu sudah diciptakan oleh Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah 24, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Maka pada hari tersebut
neraka jahanam akan diperlihatkan. Sehingga dalam hadis sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'un alfa zimam. Neraka jahanam itu akan didatangkan pada hari tersebut dan dia mempunyai 70 tali kekang. Ma'a kulli zimam sab'una alfa malak. Dan setiap tali kekangnya itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi dalam hadis ini bisa dihitung bahwa setiap tali kekang ya, dengan 70.000 malaikat dikalikan 70 tali kekang ya, maka kira-kira ada sekitar 4 miliar 900 juta malaikat. Sekali lagi, ada sekitar 4 miliar 900 juta malaikat. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan besarnya neraka jahanam. Karena neraka jahanam senantiasa bertanya, apakah masih ada tambahan? Dalam surat Qaf, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan mereka yang akan menghuni neraka jahanam ini? Maka neraka akan diperlihatkan nanti liman yara, bagi orang-orang yang melihatnya. Maksud bagi orang-orang yang melihatnya adalah mereka orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia tidak melihat neraka jahanam, tentang kengerian dan kedahsyatannya dan tentang azabnya. Dan hanya orang-orang kafir saja yang mereka bisa melihat azabnya neraka jahanam. Lalu siapa sih orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam itu? Yang pertama adalah fa'amma man tagha. Mereka orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Maka dalam surah Al-A'la ayat yang ke-16 juga disebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka lebih mengutamakan tentang kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka sikap kita sebagai orang yang beriman tentu lebih mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan tidak menafikan bahwa kehidupan dunia pun juga harus kita cari. Hanya sebagai wasilah, bukan menjadi tujuan utama. Maka dalam doa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan pula engkau jadikan dunia ini adalah tujuan terbesar dan puncak dari ilmu kami. Maka orang yang beriman mencari dunia dan tidak melupakan akhirat. Dan ada jatah yang harus kita cari dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, orang beriman itu adalah mereka yang la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Jual beli yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Makanya juga dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan faida qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Dan ketika sudah ditunaikan salat Jumat, maka menyebarlah kalian ke muka bumi ini untuk mencari karunia Allah dan dan berzikirlah kalian dengan banyak supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah ingin menegaskan kepada kita kehidupan dunia juga harus kita cari
tapi jangan lupa dengan kehidupan akhirat yang itu menjadi tujuan utama kita. Kemudian di ayat yang berikutnya, sebaliknya Allah menyiapkan neraka, sebaliknya Allah menyiapkan syurga bagi orang-orang yang khafa maqama rabbih wa nahan nafsah. Orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Maksud dari ayat ini, para ahli tafsir menyebutkan bahwa orang yang hendak bermaksiat, kemudian dia mengingat Allah, lalu berhenti dari maksiat itu, maka dia masuk kategori orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Nah, sehingga juga dalam surah Ar-Rahman kita pernah membaca waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut kedudukan Allah, maka baginya 2 syurga. Nah, jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bahwa mereka orang yang punya kesempatan untuk bermaksiat tapi ingat Allah dan dia berhenti dari maksiat itu, tidak jadi melakukannya, maka sungguh surga menjadi tempat tinggalnya. Dan yang terakhir dalam surah An-Nazi'at ini Allah menyebutkan tentang ejekan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Ya. Jadi kalimat ini ketika mereka bertanya di ayat 42, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Ini satu bentuk ejekan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dengan bahasa kita mengatakan, apa iya ada hari kiamat? Apa iya ada hari kebangkitan? Terus kapan kalau ada? Gitu. Itu bahasa kita. Nah, maka Allah menegaskan kepada Nabi, fima anta min dzikraha. Jadi untuk apa kamu menyebutkan kapan hari kiamat itu terjadi kepada mereka, wahai Muhammad? Nah, maka di sini Allah menegaskan kepada Nabi bahwa innama anta mundir. Sesungguhnya aku utus kamu itu adalah hanya untuk memberi peringatan saja dan tidak menjadi orang yang menyampaikan kapan hari kiamat itu terjadi. Sehingga kita ingat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kapan hari kiamat itu? Maka justru Nabi mengatakan, ma'a'adatta laha. Apa yang sudah engkau persiapkan tentang hari kiamat yang nanti akan datang? Maka yang menjadi pelajaran kita adalah bukan kapan hari kiamat itu terjadi, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk nanti hari kiamat. Demikian, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.